Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, banyak yang beredar dan bahkan pengamat-pengamat sudah mengatakan bahwa ya ada yang mengatakan Gibran dan Seskap Teddy berpotensi bersaing. Ya, jadi ya cawapres Prabowo di Pilpres 2029. Wih. Tapi ada yang mengatakan ya Gibran ini tidak dipakai lagi di tahun 2029. Ada yang mengatakan bahwa Gibran menjadi rival politiknya ya Prabowo di tahun 2029. Tapi dengan analisa itu bagi kami begitu kan ya, saya hanya menggarisbawahi nampaknya Gibran tidak akan dipakai lagi begitu di tahun 2029. Mengapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja track record partai, ya seperti Partai Gerindra misalnya, tidak mungkin. Kalau menjadi wakil presiden Prabowo Subianto hari ini, bukan tidak mungkin, berpotensi akan menjadi presiden di tahun 2035. Kalau dia menjadi presiden, bagaimana nasib dari Partai Gerindra? Tidak ada keberlanjutan. Partai PDIP saja ditinggal kok, dikhianati kok, apalagi partai-partai yang lain. Kan itu secara logika begitu kan. Jadi saya melihat bahwa kalau Presiden Prabowo Subianto mencalonkan lagi di tahun 2029, saya yakin ya Gibran itu bukan wakilnya. Kenapa? Masih banyak yang lain yang nanti sekiranya Partai Gerindra itu tetap ada jenjang masuk di parlemen dan menguasai parlemen. Itu aja begitu kan. Jalan satu-satunya fakta integritasnya kurang apa coba? Ya PDIP dengan Jokowi, PDIP dengan Gibran, ya dengan keluarga Gibran dan sebagainya. Parti pasti ada hitung-hitungan politik karena politik itu bukan hanya sesaat berkuasa, tapi bagaimana keberlanjutan. Kalau Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029 wakilnya adalah yang kemudian bisa dipercaya membawa gerbong Partai Gerindra dan itulah yang diambil. Siapa mereka begitu? Banyak begitu kan. Pak Safri Samsudin, dia kan pasti diterima kalangan masyarakat, ya. Yang lain begitu kan ya. Karena yakin Presiden Prabowo Subianto di tahun 2009 yakin pasti menang begitu. Karena dia punya kekuatan dan incumbent mereka begitu, ya. Kalau wakilnya adalah ya berbau partai Gerindra misalnya begitu kan. Prabowo tidak lagi sudah pensiun menjadi presiden di tahun 2035. Maka yang meneruskan wakil presidennya di situ, Bos. Asik kan? Itulah cara berpikir bagaimana demokrasi dan politik ya yang ingin terus berkuasa di situ begitu. Keberlanjutan ya dan itu begitu. Politik-politik seperti ini dilakukan oleh seorang PDIP. Jokowi ya lalu kemudian ada kiprah bagaimana ada berbau politik begitu seperti Ganjar ya. Itulah cara-cara begitu kan. Bagaimana strategi itu begitu. Ya walaupun ada sebagian orang yang tidak suka dan sebagainya begitu wajar dalam dunia politik begitu. Coba kita tonton seperti ini. Sisi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden, Pilpres, 2029 rawan. Gibran Rakabuming diprediksi bakal mendapat saingan berat di posisi calon wapres periode kedua Prabowo Subianto. Sosok saingan Gibran adalah orang dekat Prabowo. Analis komunikasi politik Henry Satrio memprediksi kontestasi Pilpres 2029 akan sangat dinamis. Akan diramaikan wajah baru, terutama dari kalangan tokoh muda yang sedang membangun basis elektoral. Posisi Gibran. Nah, itulah yang kemudian disampaikan begitu dalam banyak pengamat. Karena Gibran ini sekarang ini dipertanyakan, Gibran ini bisa apa? Dan itu salah satunya begitu banyak yang kemudian dipertanyakan begitu kan ya oleh Saya mohon maaf, tapi saya harus bersikap, apalagi saya berada di kampusnya orang. ya. Jadi saya kira pengamat-pengamat sudah memprediksi itu begitu dan bahkan elektabilitas dan popularitasnya saja hari ini itu masih kalah dengan Anies Baswedan. bisa saja begitu kan seperti Deddy Mulyadi wajah baru ya. Bisa saja dengan Anies Baswedan, bisa saja sudah dipersiapkan sana sini begitu. Tapi kita lihat saja Pak, rata-rata orang yang dibesarkan Partai Gerindra itu begitu kan ya, pasti melenceng begitu kan, meloncong ke yang lain, pindah ke yang lain begitu. Ya Jokowi kurang apa di PDIP itu sebagai gambaran ya bahwa politik itu sangat dinamis sekali begitu kan ya. Saya yakin bahwa di tahun 2029 itu bukan Gibran wakil dari Presiden Prabowo Subianto begitu.
bisa saja apa namanya, secara kalkulasi dan hitung-hitungan politik ya bisa saja Pak Safri Samsudin misalnya, terus Deddy Mulyadi begitu kan ya, atau siapa begitu yang berbaur dan punya integritas begitu kepada Partai Gerindra itu sendiri begitu kan. Nah, kita tahu bahwa politik sekarang ini banyak yang kemudian loncat sana loncat sini begitu. Kalau hitung-hitungannya Partai Gerindra adalah masih wakilnya adalah Gibran, berarti ya bagaimana nasib Partai Gerindra nanti setelah 35 apa namanya di tahun 35 begitu, di tahun ke apa namanya pemilihan di 2035 begitu kan ya. Kan pasti kan dia menjadi presiden Gibran begitu. Incumbent itu kan sangat kuat begitu sekarang ini begitu kan ya. Karena apa? Karena menguasai kekuasaannya, instansinya, ya, terus kemudian orang-orangnya, dia kan masih kuat begitu di situ, begitu. Tapi kan yang memilih rakyat, gitu kan? Kan yang memilih rakyat memang benar. Tapi kalau sistemnya sudah dikuasai ya tidak bisa dong begitu. Walaupun secara ilmiah ya, secara garis besar masyarakat yang banyak memilih bisa saja begitu. Yang namanya politik kan kita tidak tahu begitu kan. Ya, coba kita tonton. Inilah tamparan keras ya kepada Gibran. Orang pintar bernama UGM ini. Kekecewaan saya itu ketika kemudian orang seperti Gibran itu kemudian diminta diberi harapan oleh banyak orang, setidaknya yang memilihnya, akan memberi warna demokrasi kepada kita. Saya tidak habis pikir saya bagaimana dengan anak seperti ini bisa memberikan warna demokrasi kepada kita. Maka kemudian coba berikan saya dan mungkin banyak orang di sini penjelasan bahwa orang seperti Gibran ini pemunculannya dibebani tanggung jawab seperti itu. Coba jelaskan kepada saya dan kita tentang bagaimana kita harus bersikap seperti ini. Satu, saya kira saya setuju dengan istilah Tempo bahwa Gibran itu anak haram konstitusi. Jelas, itu selesai, clear. Yang kedua, ada istilah yang menarik menurut saya, kompetitif authoritarianism. Itu kan kompetitif authoritarianism itu kayak nggak nyambung nih. Otoritarianisme itu kan tidak mungkin ada kompetisi, ya kan? Tapi ada istilah kompetitif authoritarianism. Jadi kadang-kadang diatur seakan-akan kompetisinya masih ada, tapi kompetisinya itu udah diatur siapa pemenangnya. Kita memperoleh Gibran menurut saya dengan cara yang sama. Paling tidak Dirty Vote 1 kan bercerita soal itu. Ada kompetisinya, tapi pemenangnya diatur. Semua negara digerakkan untuk itu. Itu yang membuat saya tidak pernah merasa pede bahwa tawaran orang seperti Gibran dan Pak Prabowo itu bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Itu sebabnya kita bikin Dirty Vote 2. Dengan tesis dasar kita bilang begini, orang yang menang dengan kecurangan, dia akan insecure. Bagaimana insecure itu? Ya ada dua pola kebijakannya. Dia akan tambal sulam banget. Begitu dia lakukan sesuatu dikritik, langsung kaget, langsung lepas gitu. Atau yang kedua, dia sudah punya keinginannya, dia akan malu tak gentar, maju terus. Walaupun malu ya tak gentar, dia maju terus. Begitu. Ada dua polanya, dan itu yang kita kritisi. Nah, kenapa sulit untuk mendapatkan harapan dari dua konsep ini? Karena itu tadi saya bilang, dia menang dengan kompetisi yang sebenarnya sudah diatur pemenangnya. Dan karena diatur pemenangnya, ya. Kalau kita bicara soal demokrasinya, apa yang diharapkan demokrasi? Bahwa dia akan menjalankan secara otoritarian, ya bisa jadi. Apakah akan ada efek negatif positif untuk Indonesia? Waktu akan bicara. Tapi paling tidak, kalau dalam harapan kita mengatakan, ada nggak harapan demokratisasi? Saya mengatakan sulit. Lawang dia terpilih dalam otoritarianisme yang berselubung kompetisi. Nah, itulah yang kemudian disampaikan. Sangat menarik memang, sangat menarik dengan ini begitu. Makanya kekuasaan ini kan ada keberlanjutan begitu. Tidak hanya stagnan Presiden Prabowo Subianto menjadi seorang presiden, stagnan selesai 2 periode misalnya. Lalu kemudian kan ada keberlanjutan. Ada persaingan di mana partai-partai berbondong-bondong untuk cari pencalon begitu kan ya, untuk maju lagi begitu. Jadi nggak tahu lagi, karena apa? Karena kita tahu bagaimana Partai Gerindra ini ingin menguasai parlemen. Bagaimana Partai Gerindra tetap eksis di mata masyarakat. Bagaimana Partai Gerindra tetap punya pemimpin setiap tahunnya. Kalau bisa seperti itu begitu kan. Karena ini halayak politik partai begitu kan. Dan itu sering dilakukan. Bagaimana kekuasaan Partai Golkar kalau sudah berkuasa, bagaimana PDIP kalau sudah berkuasa, bagaimana dengan yang pasti ya hal-hal seperti ini begitu kan, pasti ada yang berkeinginan tidak ingin lepas dari itu begitu. Nah, kita tahu bahwa demokrasi kita ini kan benar tadi apa yang disampaikan banyak pengamat begitu. Apa yang mau diharapkan dari wakil Gibran? Ya, apa yang mau diharapkan? Ya, ada istilahnya orang-orang tidak nyambung dengan soal itu. Ini kan pada akhirnya kan menjadi spekulasi besar. Saya meyakini betul, ya nampaknya
nanti bukan Gibran begitu. Walaupun banyak yang mengatakan info A1 bahwa ya Gibran dan Teddy ini dipersiapkan untuk menjadi ya duet mau di tahun 2029. Lah Prabowo bagaimana begitu? Nah, apakah Teddy bisa menguasai bangsa dan negara? Bagaimana menjadi ini ya? Saya kira kalau Gibran Teddy ya, saya kira pengalaman tidak punya pengalaman dalam dunia partai, manajemen partai. Bagaimana dengan masyarakat? Jangan hanya mengandalkan ketampanan saja begitu. Pemimpin itu ketampanan ya biasa begitu kan ya. Tapi bagaimana soal kinerjanya? Itu sangat penting sekali. Coba kita baca ini komentar netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra. Ini salah satunya. Masa rakyat mau dikalahin sama itu begitu? Ini. Militer bergerak Jenderal Bintang 1 ex Bais TNI ya. Turun gunung. Gibran wajib dimakzulkan. Wih, ngeri-ngeri sedap bos. Ada yang kemudian berpendapat berpotensi bersaing di tahun 2029. Teddy tidak punya partai, Gibran tidak punya partai. Siapa yang memilih? Kan mesin politik kita itu partai, ya. Punya uang berapa gak? Ini kan menjadi catatan penting bagi kita begitu. Jadi tidak hanya mengandalkan popularitas, tapi mengandalkan bagaimana kinerjanya begitu, ya. Seorang wakil presiden Gibran Rakabuming sekarang ini apa coba begitu? Ya, apa yang mau ditawarkan? 19 juta lapangan pekerjaan mana hari ini begitu? Nihil begitu kan? Ya inilah yang terjadi di negara kita. Banyak janji berbusa-busa yang keluar dari mulutnya, tapi tidak satu pun yang kemudian diberesin, diselesaikan begitu kan? Apalagi soal lapangan pekerjaan. Saya sejak kecil begitu sering mendengar bahwa lapangan pekerjaan akan tercipta lapangan pekerjaan, tapi sampai sekarang itu aja begitu. Kemiskinan, memberantas kemiskinan, ada baliho, memberantas kemiskinan, tapi tetap aja seperti sekarang. Artinya apa? Artinya kalau tidak ada memelihara kemiskinan, ya nggak tahu lagi begitu kan ya untuk melihat bagaimana pemerintah saat ini begitu kan ya. Karena angka-angka kemiskinan ini kan bisa disurvei, bisa dilakukan secara transparan. Tapi nampaknya ujung-ujungnya ya itu aja mereka begitu. Ya artinya statistik yang kemudian turun gunung, turun naik begitu kan ya. Tapi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mana begitu. Kalau menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, maka angka kemiskinan semakin turun. Itu aja sebenarnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.